Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi sistem produktivitas perusahaan. Di sini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan. Kita awali dulu dengan evaluasi sistem produktivitas berdasarkan laporan perubahan produktivitas. Di sini ada tugas dari manajer. Tugasnya adalah membuat keputusan yang mampu untuk meningkatkan produktivitas dari organisasi yang dikelolanya. Sehingga diharapkan nantinya keputusan yang dibuat akan memungkinkan organisasi bisnis untuk mencapai tujuannya dan juga untuk meningkatkan produktivitas secara terus-menerus atau continuous productivity improvement di dalam situasi ekonomi global yang semakin kompetitif. Kemudian masalah produktivitas dapat didefinisikan sebagai deviasi atau penyimpangan yang terjadi antara produktivitas aktual, atau di sini adalah hasil aktualnya, dan sasaran produktivitas yang direncanakan atau yang diharapkan. Kemudian bagi perusahaan bisnis yang menginginkan untuk bisa meningkatkan produktivitas, harus mau untuk memikirkan permasalahan yang mungkin terjadi, dan juga harus bisa membicarakan permasalahan berdasarkan fakta dan juga data dari produktivitas yang ada di perusahaan. Kemudian berdasarkan kenyataan ini, seyogyanya evaluasi sistem produktivitas itu dilaksanakan berdasarkan data pengukuran produktivitas yang telah dianalisis dan disajikan melalui suatu laporan produktivitas perusahaan. Sehingga memang perusahaan harus memiliki laporan yang sesuai dengan waktu gitu ya, jadi harus terdata dengan baik, sehingga dengan seperti itu maka pengukuran produktivitas akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Perusahaan juga bisa membuat laporan produktivitas sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga dapat menemukan akar penyebab dari permasalahan penurunan perusahaan. Jadi, kalau kita mau melakukan pengukuran produktivitas, maka kita harus memiliki data yang lengkap. Nantinya kita akan mengukurnya berdasarkan dari faktor-faktor sumber daya manusia mungkin, atau dari segi modal, atau mungkin dari raw materialnya, semuanya itu harus punya data yang lengkap, sehingga nantinya kita akan bisa menemukan akar permasalahan dari penurunan produktivitas. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab penurunan produktivitas perusahaan. Yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen dalam mengukur, mengevaluasi, dan mengelola produktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua, motivasi karyawan yang rendah karena sistem pengakuan dan penghargaan yang diberikan sesuai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman produk yang sering terlambat karena ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi jadwal yang ditetapkan, sehingga hal ini mengecewakan pelanggan. Ya, kalau pelanggannya kecewa, pastinya nanti mungkin saja akan terjadi mereka tidak akan kembali melakukan pemesanan, gitu ya. Mereka akan pindah ke perusahaan yang lain atau produk yang lain. Kemudian yang keempat, peningkatan biaya-biaya untuk proses produksi dan pemasaran. Jadi seperti kita tahu, biaya-biaya itu pastinya akan menjadi suatu variabel yang dia tidak stabil gitu ya, akan selalu ada perubahan. Nah, peningkatan-peningkatan juga pasti akan mempengaruhinya gitu ya. Jadi pastinya tidak bisa kita minta supaya biaya itu selalu konstan. Sehingga hal ini akan menyebabkan biaya-biaya yang di proses produksi atau yang di pemasaran, baik untuk pemasaran itu adalah mungkin perusahaan itu menggunakan sistem promosi gitu ya, biaya promosi juga pasti meningkat, atau mungkin menggunakan tenaga-tenaga pemasaran yang lebih banyak, sehingga di sini akan meningkatkan yang namanya biaya. Kemudian yang kelima, itu adalah pemborosan penggunaan sumber daya, material, tenaga kerja, energi, modal, waktu, informasi, dan lain-lain. Nah, pemborosan-pemborosan ini harusnya bisa ditekan seminim mungkin oleh perusahaan, sehingga biaya yang nanti dikeluarkan tidak terlalu besar, dan bila biaya tidak terlalu besar, maka harga jual kepada konsumen juga tidak terlalu tinggi. Hal ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana produk itu bisa diterima oleh pasar. Kemudian yang keenam, terdapat konflik-konflik dan hambatan-hambatan dalam tim kerjasama yang tidak terpecahkan, sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam kerjasama dan partisipasi total dari karyawan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan, ini pasti akan terjadi ya, konflik-konflik individu, konflik kelompok yang ada di dalam perusahaan itu sangat sering terjadi. Sehingga pihak manajemen ataupun top manajemen harus bisa selalu memecahkan konflik-konflik yang ada. Ya, jadi mereka harus bisa memecahkan supaya tidak menjadi bom waktu, karena kalau misalnya tidak terpecahkan, maka hal ini akan menyebabkan karyawan menjadi tidak efektif dalam bekerja, mereka tidak nyaman dalam bekerja, sehingga hal ini akan menghambat perusahaan. Kemudian ketujuh,
ketiadaan sistem pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dengan teknik-teknik peningkatan kualitas dan produktivitas perusahaan. Ini juga sangat penting, karena ketika perusahaan tidak memiliki sistem pendidikan, kemudian tidak ada pelatihan kepada karyawan, hal ini akan membuat karyawan ini tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam bekerja. Sehingga skill mereka ya hanya itu saja, sehingga hal itu tidak membuat produktivitas mereka semakin bagus. Terkait juga perusahaan juga harus menanamkan pentingnya kualitas gitu ya kepada semua karyawan, sehingga semua akan sadar tentang pentingnya kualitas dan itu akan mengurangi yang namanya zero defect gitu ya, akan menuju kepada zero defect. Jadi akan mengurangi kecacatan produk yang dihasilkannya. Kemudian yang ke-8, kegagalan perusahaan untuk selalu menyesuaikan diri dengan tingkat peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri. Maksudnya, perusahaan ini harus selalu mengupdate informasinya terkait tentang teknologi yang mungkin dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang lain, atau mungkin ada teknologi terbaru yang bisa menunjang dari kinerja perusahaan, maka perusahaan haruslah bisa untuk mengadaptasi hal tersebut. Nah, pada dasarnya upaya-upaya peningkatan produktivitas perusahaan itu harus dimulai dari produktivitas individu. Jadi dimulai dulu dari karyawannya. Jadi dari karyawan yang ada di perusahaan itu, sehingga manajemen industri yang ingin meningkatkan produktivitas perusahaan harus memberikan perhatian utama pada masalah produktivitas individu sebelum menggarap ke produktivitas sumber daya yang lain. Jadi karena manusia ini adalah sebagai objek utama pelaksana dari kegiatan, maka manajemen harus memberikan perhatian lebih. Sehingga seperti yang tadi disampaikan di awal, apapun yang terkait dengan kepentingan mereka, kebutuhan mereka, bagaimana mereka harus terpuaskan, itu harus menjadi perhatian dari perusahaan. Karakteristik umum individu yang produktif. Jadi kita akan melihat bagaimana sih individu itu dikatakan produktif, yaitu yang pertama, bila memiliki ciri selalu mencari gagasan baru dan cara penyelesaian tugas dengan baik. Kemudian selalu memberikan saran-saran untuk perbaikan secara sukarela. Jadi tanpa diminta pun mereka akan memberikan usulan perbaikan gitu ya kepada pihak manajemen. Kemudian menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Jadi ketika bekerja mereka tidak sempat untuk melakukan hal yang tidak mendukung produktivitas kerja. Kemudian selalu melakukan perencanaan dengan menyertakan jadwal waktu. Jadi setiap hari mereka akan punya jadwal harian gitu ya, yang mereka akan mengerjakannya sesuai jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian selalu berpikir positif terhadap pekerjaannya, dapat berperan sebagai anggota tim kerja sama yang baik, jadi mereka harus sama-sama bekerja, tidak iri satu sama lain. Kemudian dapat memotivasi diri melalui dorongan dari dalam diri. Jadi motivasi kerja karyawan itu banyak sekali asalnya gitu ya, dari motivasi untuk mencari uang pastinya, kemudian motivasi untuk dihargai dan lain-lain. Itu adalah motivasi yang ada pada tiap individu. Kemudian yang selanjutnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pekerjaannya, serta mau menerapkannya di dalam pekerjaan itu. Jadi setiap karyawan harus dilengkapi dengan skill yang jelas, gitu ya, pengetahuan yang jelas terhadap apa yang akan dikerjakannya. Kemudian mau menerima ide-ide atau saran dari orang lain. Kemudian hubungan antar pribadi dengan semua tingkatan manajemen juga berlangsung baik. Jadi dia tidak bermasalah dengan manajemen, tidak bermasalah dengan teman-temannya, gitu ya. Kemudian mempunyai tingkat kehadiran yang baik. Jadi sistem absensi memang harus diterapkan, presensi kehadiran itu harus tertata dengan baik sehingga bisa diketahui karyawan ini memang memiliki loyalitas yang baik atau tidak, kemudian produktivitasnya seperti apa, itu akan bisa dilihat dari situ juga. Kemudian seringkali melampaui standar-standar yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memberikan standar nilai, gitu ya, misalnya satu hari bisa menyelesaikan 100 unit, nah mungkin dia bisa menyelesaikan 120 unit. Nah itu adalah contoh-contoh orang tersebut memang memiliki produktivitas yang baik gitu ya. Kemudian selalu mampu mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat. Artinya ini sangat penting gitu ya. Jadi setiap orang harapannya itu bisa untuk memegang atau menjalankan tugas dari bagian-bagian yang lain. Yaitu adalah fungsi dari knowledge management. Jadi ketika dia bisa belajar dengan baik, belajar dengan cepat untuk sesuatu yang baru, maka akan tidak menutup kemungkinan dia akan bisa untuk dipindah-pindahkan ke bagian lantai produksi yang lain, ya, atau mungkin di bagian staf yang lainnya, sehingga memang dibutuhkan adanya adaptasi yang baik terhadap hal yang baru. Kemudian kita lihat alat-alat yang dipergunakan untuk evaluasi penyebab penurunan produktivitas. Ya, ada brainstorming,
Di sini membantu membangkitkan ide-ide alternatif dan persepsi dalam satu tim kerja yang bersifat terbuka dan bebas. Kemudian bertanya mengapa setelah berkali-kali. Jadi dengan 5 ways gitu ya, ada 3 hal yang bisa dieksplor dari suatu masalah supaya nantinya kita bisa tahu gejalanya, penyebab, dan akar penyebabnya. Sehingga dengan seperti ini maka kita bisa memecahkan apa yang jadi permasalahan. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan yang nantinya bisa kalian lihat di PowerPoint yang ada, gitu ya. Brainstorming itu adalah untuk menentukan bagaimana penyebab yang mungkin dari penurunan produktivitas itu terhadap permasalahan produktivitas. Kemudian langkah pelaksanaan brainstorming adalah bisa menyatakan pertanyaan, produktivitas secara lebih jelas, kemudian semua anggota tim harus memberikan ide, dan bisa juga untuk melakukan ranking individual. Nah, yang kedua ada diagram Pareto. Ini adalah grafik bata yang menunjukkan permasalahan berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Ini juga sangat efektif digunakan untuk mengetahui akar penyebab, ya, penyebab dan akar penyebabnya. Kemudian yang keempat adalah diagram sebab akibat. Ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat, di mana sering disebut juga sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Nah, manfaat dari diagram sebab akibat ini adalah membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah produktivitas, membantu meningkatkan ide-ide atau untuk solusi dalam masalah produktivitas, juga membantu dalam penyelidikan dan pencarian fakta lebih lanjut berkaitan dengan masalah produktivitas. Nah, kemudian ada latihan soal yang nantinya akan Anda bisa lihat di dalam e-learning yang saya share di learning kalian, di kelas kalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.